Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama adalah Evi Widya Ningrum, NIM 2019-35005, Dewi Neta Febrianti, NIM 2019-35014, Asli Maros, NIM 2019-35016, Ulil Huda, NIM 2019-35026, dan saya sendiri Lia Sofia Naiza, NIM 2019-35027. Sebelum kami menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, sebelumnya kami akan menjelaskan dulu apa sih itu pajak. Nah, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menjadi suatu harga yang dibebankan kepada pembeli atau konsumen. Akibatnya, harga untuk konsumen lebih tinggi dan jumlah barang yang diminta menjadi berkurang. Jadi, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar mengikuti asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah permintaan konsumen yang tergantung pada harga sehingga fungsi permintaan tidak berubah. Artinya, konsumen akan memilih pada harga yang terbaik yang sesuai dengan fungsi barang yang diterimanya. Yang kedua, produsen menyesuaikan kurva penawarannya. Jadi, produsen akan selalu menyesuaikan harga-harga yang berada di pasaran sehingga mereka tidak tertinggalan pada harga yang sesuai dengan pajak pemerintah. Yang ketiga, pajak dari T-unit dikenakan terhadap suatu unit dari jumlah yang dihasilkan. Di dalam pemikiran kalian ketika mendengar kata pajak, mungkin kalian berpikir mengenai pajak kendaraan dan pajak tanah. Dan mengapa harus ada pajak dalam pasar? Apa pengaruh pajak terhadap pemasaran? Dan bagaimana cara memperhitungkan pajak dalam harga barang? Kita akan bahas sekarang ini. Pemberian pajak pada suatu barang akan mempengaruhi keseimbangan pasar, mempengaruhi harga keseimbangan, dan jumlah keseimbangan. Dapat dilihat dari suatu barang yang dikenakan pajak akan menyebabkan harga jual barang naik. Kenaikan harga jual ini dialihkan oleh produsen kepada konsumen, sehingga harga jual lebih tinggi, yang mengakibatkan terciptanya keseimbangan dalam pasar. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas, dengan penggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Jika sebelum pajak penawarannya P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak I akan menjadi P sama dengan A plus BQ plus T. Dengan kurva penawaran yang lebih tinggi, akan menjadikan titik keseimbangan akan bergeser menjadi lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis pajak yang ada di dalam barang. Dalam pembahasan mengenai perpajakan ini, kita membedakan pajak menjadi dua jenis, yaitu pajak per unit dan pajak persentase. Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu. Besarnya pajak tersebut ditentukan dalam jumlah uang yang tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan. Dalam hal ini, besarnya pajak per unit dinyatakan dengan tanda T. Selanjutnya, jika X adalah variabel kuantitas, P adalah variabel harga per unit kuantitas, dan T adalah pajak per unit kuantitas, fungsi penawaran akan bergeser ke atas sebesar T, sehingga fungsi penawaran sebelum pajak berbentuk P sama dengan Fx menjadi fungsi penawaran sesudah pajak berbentuk P sama dengan Fx plus T. Selanjutnya, bentuk fungsi P1 sama dengan Fx ditambah T, di mana P1 dikurangi T sama dengan Fx, disubstitusikan menjadi
fungsi X sama dengan Fx, di mana X1 sama dengan F dikali P1 dikurangi T, maka didapatkan fungsi XX sama dengan Fx, di mana S1X sama dengan F dikali P1 dikurangi T. Yang selanjutnya yaitu contoh soal dari pajak per unit. Contoh soalnya adalah diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurangi 2X dan fungsi penawaran barang tersebut adalah P sama dengan 3 ditambah X, di mana X adalah variabel kuantitas dan P adalah variabel harga dari barang tersebut. Apabila terhadap barang ini dikenakan pajak yaitu sebesar T sama dengan 2, maka tentukan A. Titik keseimbangan pasar sebelum pajak, B. Titik keseimbangan pasar sesudah pajak, dan C adalah grafik fungsi atau kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Pertanyaan yang pertama yaitu titik keseimbangan pasar sebelum pajak. Untuk mencari titik keseimbangan pasar sebelum pajak dapat diperoleh dengan mencari titik perpotongan yang memenuhi persyaratan kurva permintaan dan penawaran, yaitu dengan diketahui fungsi permintaannya adalah P sama dengan 12 dikurangi 2X, fungsi penawarannya adalah 5 ditambah X, maka dari itu mencari perbandingan dari dua fungsi tersebut dan didapat dari 12 dikurangi 2X sama dengan 3 ditambah X, sehingga didapat 3X sama dengan 9, X sama dengan 3, maka P adalah 6. Bagaimana cara mendapatkan nilai P adalah 6? Untuk mendapatkan hasil keseimbangan X sama dengan 3 disubstitusikan pada fungsi permintaan atau penawaran. Pada soal ini yaitu menggunakan fungsi permintaan sehingga P sama dengan 12 dikurangi 2X sama dengan 12 dikurangi 2 dikalikan 3 sama dengan 12 dikurangi 6. Hasilnya adalah 6. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum pajak adalah 3,6. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, titik keseimbangan pasar sesudah pajak. Titik keseimbangan pasar sesudah pajak dapat diperoleh dengan mencari titik perpotongan yang memenuhi persyaratan kurva permintaan dan penawaran sesudah pajak, yaitu diketahui fungsi permintaannya adalah 12 dikurangi 2X, fungsi penawarannya adalah 5 ditambah X, sehingga 12 dikurangi 2X sama dengan 5 ditambah X. Terus selanjutnya 3X sampai dengan 7 dan mendapatkan nilai X sama dengan 2 1/3, maka P adalah 7 1/3. Bagaimana cara untuk mencari P sama dengan 7 1/3? Untuk mendapatkan hasil keseimbangan X sama dengan 2 1/3 disubstitusikan pada fungsi permintaan atau penawaran, yaitu sekarang menggunakan fungsi permintaan yaitu P sama dengan 12 dikurangi 2 sama dengan 12 dikurangi 2 dikalikan 2 1/3 sama dengan 12 dikurangi 14/3, 36. Mencari KPK dari 3 yaitu angka 3 itu sendiri, sehingga 36/3 dikurangi dengan 14/3. 36 dikurangi 14 adalah 22/3. Bilang pecahan sederhana dari pecahan campuran dari 22/3 adalah 7 1/3, sehingga mendapatkan nilai P adalah 7 1/3. Selanjutnya yaitu
grafik fungsi dari yang selanjutnya yaitu grafik fungsi atau kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Untuk menggambarkan grafik fungsi atau kurva permintaan dan penawaran dapat dilakukan dengan bantuan titik-titik potong fungsi tersebut dengan sumbu X dan P. Titik potong fungsi permintaan dengan sumbu X adalah P sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Jadi titiknya adalah 6,0. Sedangkan titik potong fungsi ini dengan sumbu P adalah bilangan X sama dengan 0, maka P sama dengan 12. Jadi titik fungsinya adalah 0,12. Titik potong penawaran sebelum pajak adalah sumbu X adalah bila P sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Jadi titiknya adalah negatif 3,0. Dan titik potong fungsi ini dengan sumbu P adalah bila X sama dengan 0, maka P adalah sama dengan 3. Jadi titiknya adalah 0,3. Sedangkan titik potong fungsi penawaran sesudah pajak dengan sumbu X adalah bila P sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5. Jadi titiknya adalah negatif 5,0. Dan titik potong fungsi dengan sumbu P adalah X sama dengan 0, maka P sama dengan 5. Jadi titiknya adalah 0,5. Grafiknya dapat dilihat dalam PPT. Yang selanjutnya yaitu pajak persentase. Pajak persentase adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu. Pajak tersebut diperhitungkan sebesar persentase yang tetap dari hasil penerimaannya, seperti pajak penjualan. Simbol dari pajak persentase adalah R. Adanya pajak persentase sebesar R, maka harga yang ditawarkan oleh si penjual atau penawar akan naik sebesar 1% dari harga penjualan semula. Hal ini terjadi untuk masing-masing tingkat, jumlah, atau kuantitas yang ditawarkan, sehingga dari pengaruh pajak persentase ini, jika X adalah variabel kuantitas, sedangkan P adalah variabel harga per unit kuantitas, dan R adalah pajak per persentase, fungsi penawaran akan bergerak ke atas sebesar R%. Hal ini terjadi untuk setiap tingkat, jumlah, atau kuantitas yang ditawarkan. Pengaruh pajak terhadap titik keseimbangan pasar juga dapat dilihat pada grafik yang ada di PPT. Dari gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa apabila fungsi permintaan adalah GX dan fungsi penawaran sebelum pajak adalah FX, maka titik keseimbangan pasarnya adalah E X0, P0. Sedangkan keseimbangan pasar sesudah pajak adalah E1 dalam kurung X1, P1, di mana X1 banding P1 merupakan titik perpotongan dari fungsi permintaan GX. Fungsi penawaran sesudah pajak yaitu FX akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Evi. Dalam bentuk umum yang lain, fungsi penawaran yaitu X sama dengan FP, maka fungsi penawaran sesudah pajak dapat dipecahkan dengan menggunakan P dalam bentuk yang mudah. Dengan demikian, dengan bentuk fungsi terdahulu, yaitu P1 sama dengan Fx dikali 1 plus R sama dengan P dikali 1 tambah R. Maka diperoleh P sama dengan P1 per 1 tambah R. Selanjutnya, hasil tersebut disubstitusikan ke dalam X sama dengan FP,
maka diperoleh fungsi penawaran sesudah pajak, yaitu S1 bagi X, S1X sama dengan F P1 per 1 tambah R. Jadi jika fungsi penawaran sebelum pajak adalah SX sama dengan FP, maka fungsi penawaran sudah pajak adalah S1X sama dengan FP1 per 1 plus R. Besarnya pajak presentasi yang diuraikan di atas dapat disamakan dengan pajak per unit untuk suatu tingkat kuantitas tertentu, yaitu T sama dengan RP sama dengan RFX sama dengan R kali P1 per 1 tambah R. Contoh soal. Diketahui fungsi permintaan suatu barang tersebut adalah P sama dengan 2 ditambah 2X. Fungsi penawaran suatu barang adalah P sama dengan 8 dikurangi setengah X, di mana X adalah variabel kuantitas dan P adalah variabel harga barang tersebut. Terhadap barang ini dikenakan pajak sebesar R sama dengan 20%. Carilah A. Titik keseimbangan pasar sebelum pajak, B. Titik keseimbangan pasar sesudah pajak. Selanjutnya kita cari jawaban yang A, yaitu mencari titik keseimbangan pasar sebelum pajak. Dapat diperoleh dengan mencari titik perpotongan yang memenuhi persyaratan kurva-kurva permintaan dan penawaran. Sebelumnya kita ketahui bahwa untuk penawarannya yaitu 8 dikurangi setengah X dan permintaannya adalah 2 ditambah 2X. Kita gunakan rumus penawaran sama dengan permintaan. Dapat kita peroleh 8 kurangi setengah X sama dengan 2 ditambah 2X. Lalu hasil tersebut dapat kita sederhanakan menjadi 5 per 2X sama dengan 6, hingga dapat diperoleh nilai X yaitu 2,4. Lalu X disubstitusikan ke penawaran atau permintaan dan lalu kita peroleh nilai P adalah 6,8. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum pajak adalah pada E 2,4 dan 6,8. Selanjutnya yang B yaitu mencari titik keseimbangan pasar sesudah pajak. Dapat diperoleh dengan mencari titik perpotongan yang memenuhi persyaratan kurva-kurva permintaan dan penawaran sesudah pajak. Sebelumnya kita ketahui untuk penawarannya yaitu 8 dikurangi setengah X. Lalu untuk permintaan sudah pajak dapat kita peroleh dengan rumus Fx dikali 1 ditambah R, yang dapat kita masukkan dalam angka yaitu 2 ditambah 2X kali 6 per 5. 6 per 5 sendiri adalah hasil dari 1 tambah R tadi. Untuk R nya yaitu pajaknya yang 20% yang diubah menjadi pecahan sehingga menjadi 1/5. Selanjutnya dapat kita peroleh hasilnya yaitu 12 per 5 ditambah 12 per 5X. Untuk rumusnya sendiri yaitu kita gunakan permintaan sesudah pajak sama dengan penawaran. Dapat kita masukkan dalam angka yaitu 8 dikurangi setengah X sama dengan 12 per 5 ditambah 12 per 5X. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 29 per 2X sama dengan 28. Lalu dapat kita cari nilai X yaitu 56 per 29. Lalu X tadi disubstitusikan ke dalam permintaan sesudah pajak, sehingga dapat kita temukan nilai P nya yaitu 204 per 29. Jadi titik keseimbangan pasar sesudah pajak adalah pada E 56 per 29 dan 204 per 29. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.